Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan kedua. Kita kali ini akan membahas tentang sejarah perekonomian Indonesia. Ini sangat menarik. Di awal mata kuliah ini tentu sejarah perekonomian Indonesia sudah banyak dilalui mulai dari zaman kerajaan sampai zaman saat ini. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara yang memiliki letak geografis yang sangat strategis, yang diapit oleh dua benua, benua Asia dan benua Eropa, kemudian juga diapit oleh dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dari sini akhirnya perdagangan internasional tentu mau tidak mau, suka tidak suka, pasti melewati Indonesia, terutama di Selat Malaka. Saat itu Malaysia dan Singapura juga masih kerajaan Sriwijaya, masih satu kesatuan. Kemudian yang kedua, sejarah perekonomian Indonesia. Nanti kita bahas menjadi 4 masa. Masa sebelum kemerdekaan, ketika masa kerajaan sampai penjajahan. Kemudian yang kedua, masa setelah kemerdekaan, saat dipimpin oleh Soekarno. Kemudian Orde Baru dipimpin oleh Pak Soeharto. Kemudian masa reformasi dipimpin mulai Habibie sampai Jokowi. Ini saya kira sangat penting membahas tentang sejarah. Kita juga perlu mengingat lagi, kadang-kadang pelajaran sejarah itu kita hanya belajar tentang perangnya waktu itu, tokohnya, kemudian eh, kapannya, berapa orang yang meninggal saat itu, yang gugur, kemudian monumen sejarah. Tapi saat ini kita mencoba membahas sejarah dari sisi perekonomian Indonesia yang saya kira belum pernah dibahas ketika masa sekolah dulu. Diawali di masa sebelum kemerdekaan. Jadi saat itu Portugis dan Belanda ini kerjasama internasional, kerjasama perdagangan, transaksi ya sama seperti kita saat ini dengan Cina misalkan. eh, Waktu itu masih zamannya masa Sriwijaya, jadi Eropa ini membutuhkan komoditi seperti cengkeh, kemudian rempah-rempah untuk digunakan di Eropa. Manfaatnya banyak, silakan searching di Google. Zaman dahulu cengkeh dan rempah-rempah ini menjadi komoditas utama yang sangat dicari sehingga sampai kita ini dijajah oleh Portugis, Belanda, Inggris, sampai Jepang, karena di sana sangat dingin sehingga butuh cengkeh dan rempah-rempah. Kemudian juga banyak manfaat yang lain untuk masakan dan pewangi mulut juga ada salah satu manfaatnya. Kemudian sebelum kemerdekaan Indonesia dijajah oleh 4 negara Eropa, Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang ya. Jepang ini tidak termasuk Eropa. Asia Timur dan Belanda saja itu sekitar 350 tahun. Inggris dan Portugis ya totalnya bisa jadi 400 atau 500 tahun kita setelah dijajah. Kita sekarang dijajah
dijajah secara ekonomi oleh negara lain pun sudah seperti ini. Apalagi dulu zamannya nenek moyang kita dijajah selama ratusan tahun. Wah, itu tidak bisa dibayangkan lagi kesulitannya saat itu untuk makan aja susah. Kemudian pada masa penjajahan Portugis, perekonomian Indonesia ini tidak banyak perubahan karena saat itu Portugis menjajahnya tidak lama, jadi baru beberapa tahun. Kemudian juga karena kekalahan dengan Belanda, maka Portugis pulang, kemudian Belanda akhirnya masuk sip-sipan, jadi gantian ini Portugis keluar, Belanda masuk, kemudian nanti Inggris masuk, Belanda pulang. Pada masa penjajahan Belanda selama 350 tahun, Belanda ini melakukan berbagai perubahan kebijakan ekonomi yang akhirnya kita jadi tahu saat itu terkait kebijakan-kebijakan ekonomi. Kemudian yang paling terkenal itu dengan membentuk Verenigde Oost-Indische Company atau yang familiar dikenal VOC. Ini tahun 1620 sampai 1795. VOC sendiri berdiri 175 tahun dan kita dijajah selama 350 tahun. Artinya sebagian saat itu kita hanya dijajah dan VOC masih belum masuk waktu itu. Kemudian tahun 1836 Belanda saat itu memberlakukan sistem tanam paksa. Ini akibat VOC waktu itu dibubarkan itu tahun 1795. Kenapa dibubarkan? Itu karena dianggap gagal mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Apalagi saat itu juga perang dengan negara lain, sehingga kas VOC ini sampai habis, sampai defisit, artinya sampai hutang-hutang, belum lagi eh, perang itu kan membutuhkan biaya yang sangat banyak. Perang dengan banyak negara saat ini saja, seperti yang kita tahu, perang Rusia dengan Ukraina sudah hanya 1 minggu sudah menghabiskan berapa miliar dolar. Apalagi di zaman dulu, perangnya 350 tahun. Kemudian juga saat itu VOC menggunakan tentara sewaan, artinya membutuhkan biaya besar untuk membayar tentara tersebut untuk menjajah kita, untuk menggunakan tentara sewaan, bukan warganya sendiri. Siapa yang berani mati, sama pun seperti sekarang, infonya Amerika mengirim tentara sewaan ke Ukraina untuk membantu berperang. Kemudian juga salah satu kegagalan yang lain VOC, ada korupsi yang dilakukan oleh pegawai VOC saat itu, memperkaya diri sendiri. Jadi dari dulu memang korupsi ini musuh utama suatu negara, suatu perusahaan. Akibat korupsi tentu bukan hanya negara yang bisa miskin atau bangkrut, tapi perusahaan juga bisa rusak gara-gara korupsi. Selanjutnya VOC waktu itu kan dianggap gagal saat karena pembagian dividen itu tetap dilakukan ke pemegang saham. Jadi VOC ini ya sama seperti PT lah, PT Perseroan Terbatas sekarang, tapi jika dinilai asetnya saat itu sampai sekarang VOC ini tetap yang paling besar nilai nilai perusahaannya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan dari Amerika yang sekarang yang terkenal, misalkan Facebook, Google, itu masih kalah kalah kaya, masih besar VOC. VOC ini sudah seperti grup bisnis
gabungan dari Eropa itu. Kemudian karena gagal tadi akhirnya Belanda memberlakukan sistem tanah paksa. Ini inisiatif dari Van den Bosch ya. Tujuannya untuk memproduksi berbagai komoditas yang diminta pasar dunia. Artinya yang awalnya hanya cengkeh, rempah-rempah, tapi ini sudah merambat ke yang lain, misalkan mungkin beras, jagung, kemudian buah-buahan yang lain. Intinya yang dibutuhkan di pasar dunia itu apa, itu nanti disuplai dari Indonesia oleh Belanda. Nah, sistem ini yang sangat menguntungkan Belanda, tapi sangat menyiksa, menyiksa orang Indonesia. Kemudian juga, tapi di satu sisi, sistem ini tuh ada dampak positifnya. Karena dengan adanya sistem ini, itu akhirnya masyarakat Indonesia, masyarakat pribumi itu kenal dengan penggunaan uang yang dulu awalnya masih zaman kerajaan kan masih barter, masih menggunakan emas, masih menggunakan perak. Lah, dengan masuknya Belanda ini akhirnya dikenallah uang untuk transaksi barang, jual beli barang. Akhirnya masuklah ekonomi uang ini di pedesaan yang hingga memicu salah satunya taraf hidup masyarakat, tapi taraf hidup masyarakatnya ini tidak semua masyarakat, tapi lebih ke darah biru atau orang-orang berkuasa saja. Kemudian waktu itu masyarakat itu diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke gudang-gudang pemerintah yang dikuasai oleh Belanda, nanti kemudian dibayar dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya sama seperti saat ini beras petani itu kan jualnya ke Tengkulak, kemudian dari Tengkulak nanti dikirim ke kota-kota besar, tapi harganya yang menentukan bukan pemerintah, dikembalikan ke pasar. Kemudian sistem tanam paksa ini juga melibatkan para bangsawan dengan memanfaatkan tatanan politik Mataram. Nah, ini masih ada hubungannya dengan kerajaan saat itu, karena kan masih banyak kerajaan saat Belanda masuk ini. Wajah itu kewajiban rakyat untuk melakukan berbagai tugas dengan tidak mendapat imbalan dan memotivasi para pejabat Belanda dengan imbalannya akan diterima sesuai dengan hasil produksi yang masuk gudang. Jadi yang mendapatkan keuntungan itu hanya ya tadi itu para pejabat Belanda dan orang-orang kerajaan. Tapi kalau masyarakat pribuminya ya hanya tanam paksa, kerja rodi. Kemudian selain itu juga di sisi lain ada sisi positifnya. Akhirnya kita rakyat Indonesia ini tahu tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli Indonesia. Jadi saat itu ada tanaman-tanaman ekspor itu dicoba ditanamkan di Indonesia, akhirnya berhasil dan itu di sistem tanam paksa di semua kota dari Sumatera sampai timur. Kemudian Inggris menguasai Indonesia. Nah, saat Inggris menguasai ini berubah lagi dari awalnya sistem tanam paksa menjadi pola pajak hasil bumi. Ya sampai sekarang yang salah satunya ini pajak tanah, pajak bumi dan bangunan. Itu kan
warisan dari Inggris. Tujuannya apa? Dengan adanya pajak ini, orang Indonesia bisa memiliki uang untuk membeli barang produksi Inggris. Jadi tanahnya pribumi disewa, kemudian tanahnya ini disewa, dipajaki ya. Kemudian uang yang didapat oleh masyarakat ini nanti dibuat untuk membeli barang-barang produk Inggris. Jadi ini salah satu bentuk imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan itu tidak hanya dieksplor kekayaan alamnya, tapi juga dijadikan daerah pemasaran produk dari negara penjajah. Saat itu kan sudah ini apa revolusi industri mesin waktu itu di mesin uap ya kalau nggak salah di Eropa. Produk-produk yang sudah diproduksi itu dibawa ke Indonesia agar dibeli oleh orang Indonesia. Ya, salah satunya misalkan mobil, baju, kemudian zaman dulu fashion saat itu sepeda motor, pesawat, banyak. Kemudian masa sebelum kemerdekaan penjajahan Jepang, ini yang akhirnya repot juga. Jadi sudah sedikit untung dari sudah ada kenaikan kesejahteraan ketika dijajah oleh Inggris. Akhirnya Inggris keluar, kemudian Jepang masuk. Ini ya hampir juga dengan kejar Rodi tadi. Eh, Pemerintah militer Jepang ini hampir mirip dengan Belanda dengan menerapkan kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi untuk mendukung gerak maju Jepang dalam Perang Pasifik. Jadi saat itu Jepang sedang ingin menguasai negara-negara Pasifik. Negara Pasifik itu berarti hampir ke Amerika Latin sana, eh, Kuba, kemudian Amerika Latin, daerah Brasil, Argentina, dan lain-lain, Perang Pasifik. Kemudian maka kemudian Amerika Serikat juga akhirnya terjadilah bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki. Itu salah satunya akibat Perang Pasifik. Akibat kebijakan ini, eh, kesejahteraan masyarakat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan karena produksi bahan makanan untuk dikirim ke pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur. Nah, disinilah jadi kita itu menanam menanam bahan panganan, tapi kita tidak memakan langsung diekspor ke Jepang, ke tempat-tempat yang dikuasai Jepang. Kemudian juga karena posisinya Pasifik itu kan luas, jadi butuh kalau perang ya tentu butuh banyak pesawat, maka butuh pelumas menggunakan sumber bahan baku minyak jarak. Selanjutnya masa setelah kemerdekaan, ini keadaan ekonomi di Indonesia di awal kemerdekaan sangat buruk, sangat sangat buruk saat itu karena inflasi yang disebabkan oleh beredarnya banyak mata uang yang secara tidak terkendali seperti yang kita tahu tadi, atau mata uang Portugis, ada mata uang Belanda, ada mata uang Inggris, ada mata uang Jepang. Kemudian akhirnya uang yang beredar di masyarakat ya sangat banyak dan campur yang mengakibatkan terjadinya inflasi itu. Kemudian
pada tahun 1946 pemerintah mengeluarkan ORI ini akhirnya uang Republik Indonesia sebagai pengganti uang Jepang. Namun adanya blokade ekonomi oleh Belanda, saat itu kan Jepang sudah kalah, Belanda mencoba memasuk lagi, tapi dengan cara diblokade ekonominya, sehingga kita tidak bisa transaksi dagang internasional ke luar negeri, mengakibatkan terjadi kekosongan kas negara. Ini jika diibaratkan rumah tangga itu barusan lulus, belum punya tabungan, belum kerja, belum punya rumah, belum ada persiapan, belum siap mental, tapi sudah menikah duluan lainnya. Akhirnya sudah carut marut, pangannya tidak ada, uangnya tidak ada, kemudian mau kerja juga kerja apa, akhirnya membuat kesulitan. Kemudian kebijakan ekonomi setelah kemerdekaan, ini ada beberapa. Yang pertama, pinjaman nasional yang akan dikembalikan dalam waktu jangka waktu 40 tahun oleh Menteri Keuangan saat itu Insinyur Surahman dengan persetujuan BPKNIP. Apa itu BPKNIP? Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Ini bisa dibayangkan ketika negara baru merdeka, tidak punya uang sama sekali. Kemudian jika kita pernah mengikuti sejarah itu kan sempat pinjam atau diberi saat itu oleh Kerajaan Yogyakarta ya, emas. Kemudian tapi tentu nggak cukup. Akhirnya dari sinilah awal mula pinjaman-pinjaman akhirnya menggunung sampai sekarang. Bayangkan hutangnya di tahun 1945, jangka waktunya 40 tahun, berarti dikembalikan pada tahun sekitar 1980 atau 1990-an. Kemudian ini juga mulai hubungan dengan Amerika, Banking and Trade Corporation. Ini ya sama seperti grup 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 holding perusahaan, tapi ini perusahaan perdagangan dan perbankan. Berhasil mendatangkan kapal Martin Behrman di Pelabuhan Cirebon yang mengangkut kebutuhan rakyat saat itu, namun semua muatan dirampas oleh Angkatan Laut Belanda. Bisa dibayangkan rakyat kita saat itu kelaparan, butuh makanan, tapi ketika kebutuhan itu akan datang, tapi langsung diblokade, dirampas oleh Angkatan Laut Belanda. Sangat kejam. Kemudian kebijakan ekonomi yang lain, konferensi ekonomi yang membahas tentang peningkatan hasil produksi pangan, distribusi bahan makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan asing. Kalau konferensi sekarang ini kan sudah banyak sekali konferensi-konferensi nasional, internasional, sampai online. Kalau saat itu, karena barusan merdeka, kemudian juga pendidikan rakyat kita itu juga masih bisa jadi masih SD atau SMP, yang belum tahu mengelola negara juga, dan hasil produksi pangannya diekspor sebelum kemerdekaan tadi, betul-betul dieksplorasi ke Jepang, kemudian ke Eropa, akhirnya betul-betul kita juga kesulitan untuk makan di tanah kita sendiri. Akhirnya adanya ke konferensi ekonomi ini mulai menata sedikit demi sedikit produksi pangannya, kemudian distribusinya, kemudian sampai konsumsinya.
Kemudian bagaimana status dan administrasi perkebunan asing ini juga dikelola sehingga selanjutnya tidak menjadi sengketa atau masalah. Kemudian rencana 5 tahunan Kasimo Plan ini memberikan anjuran memperbanyak kebun bibit dan padi unggul lah ini. Lagi-lagi di produksi pangan, memperbanyak perkebunan, kemudian pesawahan untuk padi-padi unggul itu mencegah penyembelihan hewan, kemudian hewan-hewan ini terutama hewan yang membantu dalam pertanian, ya seperti sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain. Kemudian menanami tanah terlantar di Sumatera dan mengadakan transmigrasi. Ini tujuannya agar minimal minimal rakyat Indonesia itu bisa makan setiap hari. Kalau kita sekarang bangun pagi sudah tinggal tinggal beli di depan, di pinggir jalan atau di depan rumah, sudah tinggal bayar. Kalau zaman dulu mau makan saja masih susah, kesulitan, harus tanam dulu. Itu pun harus menunggu ininya ya, masanya untuk berbuah baru bisa dimakan. Kemudian mendorong partisipasi swasta dalam pengembangan ekonomi nasional. Nah, ini sudah dilakukan sejak zamannya Soekarno, partisipasi swasta ini. Jika sekarang ini kan membangun tol, membangun infrastruktur juga partisipasi swasta dari dalam negeri dan luar negeri. Dulu juga sama, partisipasi swasta. Kemudian selanjutnya nasionalisasi The Java Bank menjadi Bank Negara Indonesia. Saat itu Indonesia belum memiliki sama sekali bank, sehingga uang yang beredar juga tidak bisa dikelola karena disimpan masing-masing. Inflasinya juga masih tinggi. Kemudian kondisi sangat kacau. Dan selanjutnya gunting Sarifudin ini juga pernah dilakukan. Apa itu gunting Sarifudin? Itu seperti pemotongan nilai uang untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harganya turun. Jadi saat itu sudah, mungkin kalau zaman sekarang ya kita tahu Zimbabwe itu sampai eh, mata uangnya sampai tidak dihargai sampai 1 miliar. Yuk, uang 1 miliar itu juga setara 1 juta. Kemudian program Benteng saat itu oleh Kabinet Natsir itu menumbuhkan wira swasta pribumi agar bisa berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Jadi memang program wirausaha entrepreneur itu bukan sebatas sekarang saja yang digaungkan, tapi semenjak zamannya Soekarno sudah digaungkan. Tujuannya agar mandiri, mandiri berdikari di tanah sendiri. Kita tidak menggantungkan ke negara lain. Kemudian selanjutnya kebijakan ekonomi lainnya, pembatalan sepihak atas hasil-hasil konferensi meja bundar termasuk pembubaran Uni Indonesia Belanda. Ini tentu hasil keputusan ini sangat merugikan Indonesia karena otomatis jika tetap terjadi Uni Indonesia Belanda berarti Indonesia ini masih di bawah kekuasaan Belanda saat itu. Makanya dilakukan pembatalan sepihak. Kemudian devaluasi menurunkan nilai uang itu pada sekitar tahun 1959 di
zaman demokrasi terpimpin saat adanya dekret presiden. Jadi kalau 25.000 itu kalau zaman sekarang mungkin 25 jutaan. Jadi waktu itu sudah punya Bank Indonesia, akhirnya masyarakat mulai menabung, mulai menaruh uangnya, mempercayakan uangnya di bank. Ternyata nilai uang tetap tidak terkendali, sehingga uang sekitar 25.000 tidak bisa diambil, dibekukan di bank. Tujuannya agar nilai mata uangnya bisa turun. Kemudian pembentukan deklarasi ekonomi. Ini tujuannya untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Seperti yang kita tahu, selama Soekarno memimpin, banyak sekali perubahan demokrasi, mulai dari demokrasi liberal, kemudian demokrasi terpimpin, dan demokrasi yang lain. Akhirnya saat itu Soekarno dikudeta, kemudian Soeharto naik tahta menggunakan dekret presiden waktu itu ya, menggunakan super semar ya. Saat Orde Baru ini kondisi masih gonjang-ganjing, tapi lumayan sudah bisa makan rakyat Indonesia. Cuman politik dan ekonominya masih belum stabil, sehingga stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Kemudian program pengendalian inflasi ini sangat penting karena yaitu dari awal pemerintahnya Soekarno inflasi masih belum bisa dikendalikan, sehingga ketika Soeharto memimpin harus dikendalikan inflasi ini, kemudian juga penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat jadi prioritas pemerintah. Ya minimal berasnya, kemudian telur, minyak sekarang juga langka. Kemudian untuk memulihkan kondisi ekonomi berkelanjutan, pemerintah memilih sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Jadi sistem ekonomi campuran ini memang di sistem ekonomi campuran itu diserahkan ke pasar, tapi ada campur tangan pemerintah ketika terjadi kondisi-kondisi yang tidak diinginkan, sehingga kembalinya ke pengendalian inflasi, pengamanan kebutuhan pokok rakyat tadi itu. Kemudian kebijakan ekonomi Pelita ini tercermin dalam 8 jalur pemerataan. Pelita Pelita jangan lupa, Pelita itu pembangunan jangka panjang ya, secara periode sekitar 25 sampai 30 tahun, perencanaan 5 tahunan, namanya Pelita. Ada 8 jalur pemerataan, kondisi kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berwirausaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan dan peradilan. Dari sini pun kita bisa melihat bahwa Soeharto sudah mulai berusaha membangun Indonesia lebih terarah, lebih lebih pembangunan ekonomi lebih terarah, lebih terencana,
kemudian dan dapat terkendali, terutama fokus utamanya kebutuhan pokok. Ini kalau rakyat Indonesia ini sampai kelaparan, politik larinya nanti ke politik, menjadi tidak stabil. Politik tidak stabil di dibuat 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 bahan oleh pesaing politiknya, akhirnya jatuhlah seperti zamannya Soekarno, karena dianggap tidak bisa memimpin negara, kebutuhan pokok rakyatnya saja tidak bisa terpenuhi. Banyak sekali saat itu demo-demo mahasiswa di zamannya Soekarno, mulai dari kebutuhan pokok, kemudian terutama kebutuhan pokok yang menjadi prioritas saat itu. Kemudian keamanan saat itu juga perang, hampir perang perebutan Irian Barat waktu itu ya. Kemudian kesempatan berwirausaha, lagi-lagi kesempatan berwirausaha ini digaungkan semenjak zamannya Soekarno. Maka dari itu, mumpung masih muda, kita apapun lakukan agar bisa berwirausaha, kita lebih baik menjadi menjadi pimpinan di lebih baik menjadi kepala kucing daripada menjadi ekornya macan. Kemudian tahun 1984, kebijakan perencanaan 5 tahunan tadi mulai membuahkan hasil. Indonesia berhasil swasembada beras pertama kali saat itu, sampai ekspor, seingat saya, ke Thailand. Kemudian sampai barter kalau nggak salah waktu itu ya, kedelai atau barter dengan pesawat. Kemudian penurunan angka kemiskinan, indikator kesejahteraan rakyat mulai meningkat dan menekan jumlah kelahiran melalui KB. Ini yang kita tahu, dulu nenek moyang kita juga kelahirannya bisa bisa anak bisa lebih dari 5 lah. Sekarang semakin ke sini anak cukup 2, tapi saya lihat untuk generasi muda ini juga punya anak satu aja sudah cukup, bukan anak 2. Kemudian dampak negatifnya tapi terjadi pencemaran lingkungan, ya wajar lah, terjadi industrialisasi, tentu ada pencemaran lingkungan karena tidak ada apa pengawasan lingkungan saat itu, masih belum. Yang penting rakyatnya terpenuhi. Kemudian perbedaan ekonomi antar daerah lah, ini zamannya Soeharto ini memang dia lebih ke Jawa sentris. Jadi membangun negara mulai dari Jawa. Kenapa saat itu strateginya seperti itu? Karena Jawa ini masih masih rawan dijajah oleh asing, sehingga pembangunannya mulai Jawa, militernya juga dibangun, ekonominya dibangun, semuanya dibangun di Jawa lengkap. Kemudian barulah ke pulau lain, sehingga mengakibatkan ada perbedaan ekonomi antar daerah sangat mencolok saat itu, Pulau Jawa dengan pulau lain. Kemudian ada penumpukan utang luar negeri, ya ini salah satu dampak
Ketika kita membangun negara, tidak punya uang, alternatif lainnya membangun melalui utang, akhirnya utangnya menjadi pembengkak hingga saat ini. Kemudian saat syarat KKN, saat itu tentu dikuasai oleh salah satu partai, kemudian apalagi saat itu militer sangat berkuasa, dapat dilihat sampai sekarang eh, masih ada pengaruhnya militer di pemerintahan, tidak bisa dihilangkan. Salah satunya Pak Luhut dan yang lainnya. Kemudian pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil, sehingga fundamental pembangunan nasional sangat rapuh yang mengakibatkan krisis ekonomi tahun 98 imbas dari krisis ekonomi global. Jadi saat itu terjadi krisis ekonomi global, kemudian karena utang kita besar, kemudian transaksi perdagangan internasional kita juga tinggi, sehingga mengakibatkan kita terdampak. Fundamental pembangunan nasional itu seperti apa? Kembalilah kita bisa berdikari di tanah sendiri. Semua kebutuhan terpenuhi di dalam negeri. Ketika itu terjadi ketika eh, banyaknya wirausaha dan perputaran UMKM itu sangat penting. Itu yang menjadi fundamental. Ketika dulu terjadi zamannya SBY, itu pernah terjadi krisis juga, tapi tidak sampai krisis ekonomi di Indonesia, yaitu karena UMKM kita sudah mulai kuat. Kemarin di saat COVID juga, meskipun kebutuhan kita juga tinggi, ekspor impor ditutup, ya tapi masih ada perputaran uang antar antar daerah antara UMKM itu, sehingga fundamental pembangunan nasionalnya cukup kuat. Kemudian masa Orde Reformasi dimulai zaman B.J. Habibie. Setelah terjadi krisis moneter, Soeharto turun setelah didesak oleh mahasiswa. B.J. Habibie membuat kebijakan ekonomi yang pertama melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional, dan unit pengelola aset negara. Ini kalau sudah krisis ekonomi, tentu yang paling terdampak perbankan. Kenapa? Karena awalnya bank berdiri itu kan ambil pinjaman dari luar negeri. Uang itu dikelola di Indonesia, tapi ketika terjadi krisis, perbankan tidak memegang uang sama sekali untuk operasionalnya, sehingga banyak saat itu bank-bank yang bermasalah. Akhirnya dilakukan restrukturisasi, kemudian dilakukan likuidasi ini. Beberapa bank bermasalah, Bank Mandiri itu dulu gabungan dari 5 bank bermasalah itu, sehingga sekarang menjadi bagus.
kemudian menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10.000. Seperti yang kita tahu saat itu zamannya Soeharto itu masih 2000-an ya, 2000 sampai 5.000. Kemudian ketika terjadi krisis sampai tinggi sekali nilai tukarnya, dan B.J. Habibie berusaha melakukan kenaikan nilai tukar rupiah sampai di bawah 10.000. Kemudian membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Ini utangnya sudah mulai menggunung, jadi perlu dibentuklah lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang untuk agar segera dilunasi. Kemudian implementasi reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF lah. IMF ini kan salah satu supplier hutang luar negeri Indonesia, yang akhirnya ketika IMF memberi utang, dia bisa ikut campur dalam kebijakan ekonomi Indonesia. Salah satunya saat B.J. Habibie ini, reformasi ekonomi yang disarankan oleh IMF. Tapi hati-hati, tentunya juga ada maksud tersembunyi. Kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Ini karena sudah sekitar 30 tahun Soeharto menguasai Indonesia, tentu banyak sekali praktek monopoli di kalangan relasinya, keluarganya, sehingga persaingan menjadi tidak sehat. Maka dari itu munculnya periode pemilihan setiap 5 tahun sekali ini kan dimulai zamannya Habibie ini. Kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Di zaman Gus Dur ada beberapa prestasi ekonomi yang sangat besar selama Gus Dur menjabat ini: penghapusan Badan Koordinasi Bantuan, pemantapan Stabilitas Nasional Baskor-Stanas, dan Lembaga Penelitian Khusus atau Litsus. Karena selama Orde Baru menjadi alat represif negara, sehingga meletakkan TNI pada tempat yang sebenarnya sekaligus mencabut sistem kontrol terhadap kebebasan bermasyarakat. Ini jadi mulailah TNI sebagai pelindung negara, pengaman, lebih fokusnya di pengamanan, bukan lagi ketika di zamannya Soeharto di hampir di semua bidang dimasuki oleh TNI. Kemudian kasus Bulog Gate dan Brunei Gate ini yang mengakibatkan Gus Dur dimaksudkan dari presiden. Jadi Bulog Gate ini kasus yang melibatkan aliran pengucuran dana Yanatera Bulog sebanyak 35 miliar kepada beberapa orang tertentu. Salah satunya itu orang terdekat Presiden, Pak Suwondo. Kemudian juga kasus Brunei Gate ini, pemberian hadiah berupa sejumlah uang yang diberikan oleh pihak Sultan Brunei kepada Gus Dur. Nah, tapi ini kan seharusnya pribadi, urusan pribadi, hibah dari pihak Sultan Brunei kepada dirinya sebagai pribadi, bukan presiden. Tapi saat itu musuhnya Gus Dur menuduh dirinya tidak melaporkan pemberian hadiah kepada publik dan dianggap telah melanggar sumpah jabatan. Akhirnya
Saat itu di DPR dan MPR kondisinya semakin memanas dan itu dimaksudkan. Kemudian Megawati menjadi presiden, kebijakan ekonomi yang pernah dilakukan untuk mengatasi persoalan ekonomi Indonesia selama Megawati menjabat presiden ini banyak juga prestasinya Bu Mega ini. Yang pertama meminta penundaan utang sebesar 5,8 miliar US dollar dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun. Lah ini sudah bisa dibayangkan utang yang menggunung semenjak zamannya Soekarno yang mulai awal dari 40 tahun tadi sampai akhirnya zamannya Megawati meminta penundaan utang, pembayaran utang ya. Lah, salah satunya kemudian kebijakan ekonomi yang lain untuk menyelamatkan negara dengan privatisasi BUMN, itu menjual perusahaan negara. Ini yang kebijakan menjadi kontroversi. Apa itu privatisasi? Menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Jadi ada beberapa dampak untuk setiap kebijakan. Dampak positifnya mengurangi beban negara, kemudian menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,1%. Ternyata menjual perusahaan negara itu bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi. Jadi kemudian dampak negatifnya negara kehilangan perusahaan untuk menambah pendapatan negara setiap tahunnya. Nah ini jadi memang dilematis sekali menjadi presiden mengambil keputusan, sangat mempertimbangkan dampak positif negatif saat itu. Kemudian masa zaman Pak SBY, kebijakan ekonomi yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian negara. Yang pertama, Pak SBY mengandalkan pembangunan infrastruktur summit pada tahun 2006 dengan mempertemukan investor dengan kepala daerah. Dengan semakin banyak investor asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Ini salah satunya, makanya presiden ini sering ke luar negeri, tujuannya tentu membangun hubungan investor luar negeri dengan kepala daerah di Indonesia. Dengan begitu, dana-dana asing agar masuk dibuat untuk perusahaan atau pabrik sehingga ada perputaran ekonomi di Indonesia. Dana asing ini jangan hanya masuk sebagai investasi misalkan saham atau suku atau deposito, tapi lebih ke yang produktif, infrastruktur. Kemudian tahun 2006 bulan Oktober, salah satu prestasi SBY, Indonesia bisa melunasi seluruh sisa hutang IMF sebesar 3,2 miliar US dollar, sehingga ke depan Indonesia tidak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Di zamannya Jokowi ada beberapa kebijakan ekonomi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Yang pertama meningkatkan daya saing industri. Ini kita tahu ya, sekarang salah satu meningkatkan daya saing industri ini misalkan peralihan ke
listrik daripada batu bara, kemudian otomatisasi lebih diunggulkan, kawasan-kawasan industri, kawasan halal juga, kemudian mempercepat proyek-proyek strategis nasional, salah satunya tol Trans Jawa yang sudah jadi, kemudian rencananya tol Trans Pulau lain, kemudian bandara-bandara itu juga dilakukan, waduk, kemudian apa lagi ya? Banyak sekali proyek-proyek strategis nasional. Salah satunya ya yang di NTB itu ya, apa, balap motor itu. Kemudian mendorong investasi di sektor properti, kemudian mendorong percepatan belanja pemerintah. Percepatan belanja pemerintah ini biasanya kalau dulu sebelum Jokowi itu belanja pemerintah itu baru di bulan Juni, Juli. Bulan Desember sudah habis. Jadi hanya ada waktu 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan untuk menyerap anggaran. Tapi dengan semenjak Jokowi memimpin, di awal tahun Februari atau Maret itu diusahakan sudah siap dananya sehingga belanja pemerintah bisa dicairkan dan ekonomi menjadi berputar, semakin berputar. Kemudian penguatan neraca pembayaran, kemudian memperbaiki struktur ekonomi yang lebih kondusif bagi berkembangnya industri, kepastian berusaha di bidang perburuan, kemudian investasi, memangkas berbagai perizinan, serta memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan kredit perbankan. Ini sudah kebijakan ekonomi yang kita banyak rasakan. Salah satunya misalkan ini ya, sertifikasi gratis, sertifikat tanah itu gratis. Tujuannya apa? Agar sertifikatnya bisa disekolahkan di perbankan. Sekolahnya harusnya produktif untuk mendapatkan modal lahan pertanian, tapi bisa jadi konsumtif, dimasukkan untuk dikonsumsi, apa diberikan mobil atau rumah, dibangun rumah. Ini yang repot. Kemudian investasi sekarang misalkan ngurus izin pendirian usaha itu juga mudah sekali melalui website. Bahkan usahanya belum berjalan pun sudah bisa mengurus izinnya, mengurus NPWP juga mudah. Kemudian perizinan yang tumpang tindih juga sudah dihapus. Kemudian ada tax policy, ini salah satunya tax amnesty ya. Tujuan dari tax amnesty agar harta kekayaan orang Indonesia yang ada di luar negeri ini kembali ke Indonesia dan kembali ke Indonesia tapi tidak dikenakan pajak. Dengan begitu, agar tujuannya uangnya berputar hanya di dalam negeri saja. Ketika uang dititipkan di luar negeri, maka negara asing tersebut yang mendapat keuntungan. Kesimpulannya, setiap masa memiliki tantangan ekonomi yang berbeda-beda dan kebijakan ekonomi yang berbeda-beda pula dengan mempertimbangkan segala aspek agar ekonomi Indonesia semakin tumbuh dari masa ke masa.
Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.